Jadi ada orang tua yang mereka nanti masuk surga bukan hanya karena sholatnya saja. Ada orang tua yang mereka masuk surga bukan hanya karena puasanya saja. Tapi ada sebagian orang tua yang mereka itu mendapatkan surga karena kesalehan dan ketaatan anak-anak mereka. Dari ketaatan dan kesalehan anak memberi syafaat untuk orang tua. Dan akhirnya mereka bareng-bareng menuju kepada surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang yang paling setia mendoakan kita dan selalu mengingat kebaikan kita kecuali keluarga kita. Ya, karena ketika seseorang itu meninggal dunia, satu persatu orang akan sedih dengan kepergian kita. Tapi mereka tidak akan bertahan lama di dalam kesedihan ketika kita meninggalkan mereka. Sahabat kita mungkin bersedih 1 dan 2 hari, tapi setelah itu dia akan melanjutkan kehidupan. Karena dia memiliki beban, dia memiliki tugas yang harus dia selesaikan di dalam hidupnya. Mungkin bestie kita mungkin sedih ketika kita meninggal dunia, tapi 3 hari sampai 5 hari mungkin dia akan kembali kepada aktivitasnya. Dan mungkin dia akan menemukan sahabat lain untuk menggantikan posisi kita yang telah meninggal dunia. Atasan kita yang senantiasa kita temui setiap harinya, ketika kita bekerja dari jam 9 sampai jam 5, mungkin ketika hari pertama kita meninggal dunia, dia sedih karena ada posisi yang lowong. Tapi tidak butuh 3 kali 24 jam, sudah ada orang lain yang siap mengisi posisi kita ketika kita telah meninggal dunia. Siapa yang paling setia kalau begitu dengan kita sampai ketika kita meninggal dunia? Kata para ulama ya cuma 3. 1 orang tuamu kalau masih hidup, yang kedua pasangan hidupmu kalau dia setia, dan yang ketiga adalah anak-anakmu yang mereka akan senantiasa mengingatmu dan terkadang akan bersedih seiring waktu pun mereka tidak bisa meninggalkan kesedihan. Di dalam hati mereka ada sebuah lubang. Ketika kita meninggalkan anak-anak kita, lalu anak-anak kita terus mengingat kita dan terus bersedih kalau mengingat kita. Itu cuma keluarga 3-tiganya. Untuk kembali mengatakan kepada kita, keluarga itu hal paling luar biasa di dalam kehidupan. Makanya akhirnya tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini kecuali mereka diberikan kesempatan untuk memiliki keluarga. Entah keluarga itu ketika dia mendapatkan orang tua, ataupun ketika dia melanjutkan kehidupan dengan menikah dan memiliki keturunan. Karena apa? Sekali lagi keluarga itu memiliki hal besar pada kehidupan manusia. Sampai ketika kita sudah berkalang tanah di dalam kubur, orang yang senantiasa mengingat kebaikan kita dan ingatan mereka tidak pernah lupa tentang kita dan selalu bersedih walaupun kita telah meninggalkan mereka bertahun-tahun, itu adalah keluarga. Untuk memberikan kepada kita. Kadang-kadang ada orang yang banyak meremehkan tentang keluarga, tapi yang mereka remehkan itulah yang mereka butuhkan pada kehidupan dunia dan matinya. Dan itu semakin menjelaskan kita betapa dahsyatnya tentang arti sebuah keluarga. Keluarga pula yang kita harus ingat, bukan hanya keluarga itu menjadi sebuah ketenangan pada kehidupan di dunia, tapi juga kita harus paham keluarga itu juga bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan rahmatnya Allah. Karena keluarga yang kita miliki, anak yang kita dapatkan bisa jadi menjadi sebuah sebab kita mendapatkan surganya Allah ketika kita memiliki anak yang merupakan bagian dari keluarga. Makanya kita mendapati dalam hadis riwayat Muslim, ada orang tua sama anak dihisap oleh Allah. Maka anak-anaknya dalam kondisi lebih taat dan lebih solih daripada orang tuanya. Orang tuanya lebih banyak dosanya dan lebih banyak maksiatnya dibandingkan anak-anak mereka. Anak-anak mereka karena mereka itu taat, anak-anak itu pergi, lalu anak itu dihisap dengan ringan, lalu akhirnya mendapatkan kitabnya di sebelah kanan, lalu melewati sirat dengan mudah. Lalu sampailah anak-anak yang soleh ini di depan pintu surga. Ketika mereka sudah di depan surga, mereka sadar kalau mereka di depan surga itu mereka tidak bersama dengan orang tua mereka. Dan mereka sadar betul orang tua mereka sedang kejajar di belakang. Disebabkan karena banyak dosa yang dilakukan orang tuanya. Anak-anak yang di depan surga ini yang menjadi keluarga, bagian dari anak dari orang tua yang tadi terjajar di belakang, mereka sadar orang tua mereka belum menyusul mereka di depan pintu surga.
Maka pada saat itu Allah berfirman kepada anak-anak yang sudah di depan pintu surga. Udkhulul jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Tapi anak-anak itu karena mereka masih memikirkan orang tuanya, mereka menahan langkah kakinya menuju kepada surga. Lalu anak-anak itu berkata, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum mau untuk masuk surga ya Allah, sampai kami berjumpa dengan orang tua kami. Allah mengulang kembali perintahnya kepada anak-anak itu. Udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam surga. Tapi anak-anak itu mengulang jawaban yang sama. Lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum berkenan masuk surga sebelum kami berjumpa dengan orang tua kami. Lalu Allah mengatakan pernyataan yang ketiga. Mali arahum. Kenapa orang tuamu mempertanggungjawabkan semua dosa yang telah mereka lakukan dan biarlah mereka dihisap. Lalu anak-anak ini tetap bertahan di depan pintu surga untuk menunggu orang tua mereka di depan pintu surga. Lalu Allah dengan rahmatnya yang begitu sempurna memberikan kepada anak-anak yang solih izin untuk memberi syafaat. Aku izinkan kalian memberi syafaat. Siapa yang kalian akan berikan syafaat? Anak-anak itu tidak ada yang mereka ingat kecuali keluarganya, bapak dan ibunya. Lalu anak-anak itu memberikan syafaat kepada bapak ibunya dengan izin Allah. Bapak dan ibunya yang asalnya tercecer di dalam hisab yang berat karena dosanya lebih banyak daripada ketaatannya, maka ibunya ini dan bapaknya ketika mendapatkan syafaat diringankan hisabnya. Karena fungsinya syafaat itu menggenapkan yang ganjil, menambah yang kurang, menebalkan yang tipis. Itu fungsinya syafaat. Yang kurang ditambah, yang tipis ditebalkan. Akhirnya kebaikannya mendapatkan kebaikan ketika mendapatkan syafaat. Orang tuanya akhirnya ketika mendapatkan syafaat, akhirnya mereka diringankan hisabnya melewati sirat dan berjumpalah dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Maka pada saat itulah Allah kembali berfirman dan memberikan perintah. Udkhulul jannah antum wa abaukum. Ini loh orang tuamu, ini loh keluargamu yang tadinya kamu tunggu, maka telah aku pertemukan kalian dengan keluarga kalian dari bapak dan ibu kalian. Sekarang kalian masuk surga bersama-sama. Akhirnya anak-anak itu menggandeng orang tuanya menuju kepada surga dan mereka masuk surga bersama-sama dengan orang tua yang mereka cintai. Jadi ada orang tua yang mereka nanti masuk surga bukan hanya karena sholatnya saja. Ada orang tua yang mereka masuk surga bukan hanya karena puasanya saja. Tapi ada sebagian orang tua yang mereka itu mendapatkan surga karena kesalihan dan ketaatan anak-anak mereka. Dari ketaatan dan kesalihan anak memberi syafaat untuk orang tua. Dan akhirnya mereka bareng-bareng menuju kepada surganya Allah. Ini memberi arti lagi kepada kita. Masya Allah ya. Masalah keluarga itu masalah besar. Tentunya ini bukan masalah kecil. Ini masalah luar biasa agung dalam kehidupan. Melibatkan semua unsur. Melibatkan unsur barzah. Melibatkan unsur kehidupan akhirat. Melibatkan unsur bagaimana di surga dengan adanya pernikahan membentuk keluarga. Melibatkan unsur kenikmatan surga. Bahwasanya kenikmatan surga itu paling puncak trendingnya itu adalah berjumpa kembali dengan keluarga kita. Itu memberi arti kepada kita. Apapun yang sedang kita rasakan kepada keluarga kita. Mau tidak mau, suka tidak suka. Keluarga ini berperan besar dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan ini yang menjadikan kita harus paham. Untuk menghargai kembali. Keluarga itu adalah sesuatu yang sangat meaningful dalam kehidupan manusia.